substansial yang kemudian kami buat. Artinya bahwa secara tidak langsung mereka memang mengakui bahwasanya mereka ikut terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Badan Gizi Nasional, teman-teman sekalian. Kami tekankan bahwasanya kami tidak akan pulang sebelum ada yang kemudian menemui kami, teman-teman sekalian. Silakan atau tidak? Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan untuk daripada pihak security maupun pihak kepolisian untuk bisa memfasilitasi kami ataupun menjembatani kami untuk bertemu orang-orang yang berada di Badan Gizi Nasional. Kami ingin beraudiensi, kami tidak ingin hanya berteriak di balik pagar. Artinya bahwa jika hari ini mereka tidak mau menemui kami, berarti mereka mau mempermainkan daripada suara dan tuntutan kami, teman-teman sekalian. Tetapi yang tidak percaya, teman-teman sekalian, apabila hari ini tidak ada pihak-pihak yang betul-betul menemui kita, hari ini saya sampaikan kepada rakyat Indonesia, terkhusus masyarakat di Jakarta, bahwasannya hadiran kami di sini tidak lain dan tidak bukan berangkat daripada hasil refleksi yang begitu dalam terkait dengan anggaran yang telah dikucurkan di dalam tubuh Badan Gizi Nasional, yang menurut kami anggaran tersebut begitu besar, dan ketika anggaran tersebut tidak dikelola dengan baik, maka yakin dan percaya anggaran tersebut akan masuk di kantong-kantong para pialap-pialap yang ada di dalam Badan Gizi Nasional. Hari ini ketika kita melihat sistem pendidikan di negara kesatuan Republik Indonesia, di wilayah timur Indonesia masih banyak anak bangsa yang berangkat dari rumahnya menuju ke sekolah, tapi terhalang oleh tidak adanya fasilitas negara yang kemudian menghambat daripada proses pembelajaran. Maka dari itu kami yang tergabung ke dalam konsorsium nasional transparansi anggaran hari ini hadir adalah wujud daripada kemarahan rakyat Indonesia. Hari ini kami hadir adalah wujud daripada ketidakpercayaan rakyat Indonesia terhadap program makan bergizi nasional. Maka dari itu perlu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian, ketika apa yang kami sampaikan hari ini tidak ditindaklanjuti atau kami tidak ditemui oleh pihak Badan Gizi Nasional, maka kami pastikan kami akan bertandang di sini sampai ada pejabat-pejabat di dalam yang menemui kami. Perlu saya sampaikan bahwa Badan Gizi Nasional beberapa bulan yang lalu telah mengeluarkan salah satu program, yaitu pengadaan printer yang senilai 12 juta per unit. Ini menurut kami sangat tidak sesuai dengan harga yang ada di lapangan, karena kami turun langsung, kami melihat harga yang ada di lapangan printer itu senilai dengan harga 6 juta rupiah. Tetapi melihat RKAB yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional hari ini, itu sangat kontradiksi dengan apa yang kami dapatkan di lapangan. Maka dari itu hasil kajian kami bawa di depan Badan Gizi Nasional agar kemudian rakyat Indonesia tahu bahwasannya program yang dinomor satukan oleh Presiden Prabowo hari ini adalah program yang sangat pro, adalah program yang sangat tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Apa susahnya tuh ketika Presiden Prabowo menggratiskan pendidikan, tetapi dengan adanya program makanan bergizi gratis hari ini itu menjadi ladang korupsi nasional. Saya tahu psikologi Presiden Prabowo ini adalah ladang korupsi untuk mempersiapkan beliau di 2029 tadi, di 2029 nanti. Nah, ini yang menurut kami adalah upaya untuk menabung, adalah upaya untuk memupuk anggaran yang begitu besar, agar kemudian di 2029 nanti perjalanan Presiden Prabowo lurus karena adanya dorongan anggaran dari Badan Gizi Nasional. Saya masih ingat bahwasannya pidato Bang Prabowo sebelum beliau berkontestasi di pemilu 2024, dia mengatakan bahwasannya kalian nanti akan memakai mobil-mobil buatan Indonesia.
apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia hari ini. Beberapa bulan yang lalu, seperti yang kita lihat dan bertebar di media sosial, di wilayah timur Indonesia ada salah satu bangunan sekolah dasar yang bertindikan papan, berlantaikan tanah dan beratapkan dari daun nipah. Dan ketika kita melihat bangunan daripada SPPG itu sangat bagus daripada bangunan sekolah dasar. Nah ini secara tidak langsung kami menilai bahwasannya Presiden Prabowo hari ini lebih memprioritaskan makanan yang tidak sesuai daripada harapan rakyat Indonesia. Tahu apa susahnya ketika dia menggratiskan pendidikan dari SD sampai kepada perguruan tinggi. Dan ketika kita mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia dari tahun 1947 sampai tahun 2026 ini, Indonesia sudah mengganti 12 kali kurikulum pendidikan. Dan sampai hari ini kami menilai bahwasannya sistem yang ditawarkan oleh pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia hari ini sangat bertolak belakang daripada apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Mungkin sekian dari saya untuk melanjutkan atau untuk meningkatkan semangat kawan-kawan, semangat perjuangan rakyat Indonesia. Saya sampaikan bahwasannya hasta la victoria siempre, patria muerte. Maju terus kawan-kawan menuju tanah air atau mati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.